everyone, welcome back to another City of Love Church Youth Service. I'm Chelsea and I hope you had a great week. Now, before we listen to the sermon, I just want to remind you that in every situation, God is always with us. All we have to do is trust and surrender our life to Him. Anyways, happy Sunday and enjoy the service. Waktu keadaan di sekeliling kami tidak baik, Tuhan, ini yang kami mau lakukan. Kami mau tetap tinggal dekat Engkau, Tuhan, sebab Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memimpin jalan hidup kami, dan Engkau yang membawa kami pada kemuliaan. Thank you, Jesus. Setia besertaku selamanya. Kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Saat ku tak berdaya dalam kekelaman, namun ku tak beranjak diam dekat hati-Mu. Erat genggam tangan-Mu, lembut tutur kata-Mu, pimpin langkah hidupku menjadi seperti-Mu. Hanya Engkau dalam hidupku,
Kami tak akan pernah berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Kami dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. haleluya. Thank you Jesus. Kami naikkan syukur kami. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Hati kami meluap-luap dengan ucapan syukur Tuhan. Melihat kebaikan dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Sama-sama katakan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini Katakan kita akan berhenti. yes, memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari dari rumah-rumah angkat suaramu. Sorakan haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, sekalipun badai menghadang di dalam hidupku, namun ku tak takut, sebab kemurahan-Mu sertaku sepanjang hidupku. Takkan berhenti, takkan menyerah, berharap
berdoa, percaya firman-Nya, ku kan setia sampai akhir hidupku, mengasihi Engkau. Sama-sama katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, sekalipun badai menghadang di dalam hidupku, namun ku tak takut, sebab kemurahan-Mu sertaku sepanjang hidupku. kami takkan berhenti Tuhan, Takkan berhenti, takkan menyerah, berharap dan berdoa, percaya firman-Nya, ku kan setia sampai akhir hidupku, mengasihi Engkau. katakan takkan berhenti. Takkan berhenti, takkan menyerah, berharap dan berdoa, percaya firman-Nya, ku kan setia sampai akhir hidupku, mengasihi Engkau. Kami takkan berhenti memuji-Mu, Yesus Tuhan, kekuatan kami. Yesus Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Namun ku tak takut, sebab kemurahan-Mu sertaku sepanjang hidupku. Namun ku tak takut, Namun ku tak takut, sebab kemurahan-Mu sertaku sepanjang hidupku. takkan berhenti. Takkan berhenti, takkan menyerah, Berharap dan berdoa, Yes, Lord. Percaya firman-Nya, ku kan setia sampai akhir hidupku, mengasihi Engkau. Takkan berhenti, Yes, Lord. takkan Kami takkan pernah menyerah Tuhan. berharap dan berdoa, Percaya firman-Nya, ku kan setia sampai akhir hidupku, mengasihi Engkau, mengasihi Engkau, mengasihi Yesus. takkan berhenti, takkan berhenti.
pujian kami, sembah kami, nyanyian kami hanya bagimu, Tuhan. Haleluya. Hey guys, apa kabar? How you doing? Gak kerasa kita udah masuk ke tahun 2021 nih. Kita udah hampir setahun kita mengalami new normal, di mana kita gereja harus dari rumah, mungkin sekolah harus dari rumah, ada yang kerja dari rumah, kuliah dari rumah, everything goes online, semuanya it's a changes lah, big change in our life gitu. And I hope everyone tetap sehat, tetap stay di rumah aja. As we know, pandemiknya belum membaik. Even though sekarang kita bentar lagi mungkin udah mau Chinese New Year lagi nih, atau ada yang mau Valentine's Day nih sama mungkin gebetannya atau pacarnya atau teman-teman dekat. Tetap please stay safe, jaga kesehatan, ikuti protokol. I hope everyone tetap sehat dan baik ya. Nah, as we know kan, tadi I've mentioned a bit that pandemiknya belum membaik sekarang, dan banyak sekali orang itu mengalami kesusahan, kesulitan. Bisa juga diri kita sendiri mungkin, atau orang-orang di sekitar kita, atau mungkin teman-teman terdekat kita, banyaklah gitu. Nah, tema hari ini actually adalah I want to share a bit about jangan takut gitu. Banyak sekali ketakutan itu muncul, especially in this pandemic era ya. Mungkin ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dalam menjaga kesehatan, seperti kayak, aduh takut nih kalau keluar dikit nanti terpapar, nanti ketepa atau gimana, aduh virusnya bahaya dan lain-lain. Ada juga karena keuangan, mungkin pekerjaan kan, karena pandemic affecting people, bisnisnya jadi susah mungkin, kerjaannya juga jadi nggak jelas, aduh worry gimana nih, wah I need money tuh, untuk hidup pastinya, mungkin sudah yang punya keluarga atau dalam keluarga pasti kayak gitu. Atau mungkin yang mengalami kesulitan bukan kita, tapi mungkin orang-orang di sekitar kita, mungkin keluarga terdekat kita, saudara kita, teman baik kita, yang dimana akhirnya membuat kita juga jadi bergumul and concern gitu kan terhadap mereka, of course gitu, karena how can we help them ya, gimana ya, kasihan ya gitu. Atau mungkin ada juga yang ngalamin kesulitan itu di dalam keluarga, family, mungkin hubungan terhadap keluarga, atau dan lain-lain gitu. A lot of things happening, dan mungkin tantangan atau problem setiap orang berbeda-beda gitu ya. Tapi bagaimana kita tetap bisa melewati problems itu, tantangan itu, kesulitan itu, dan kita bisa melewatinya dengan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita gitu. Ayo kita buka pertama itu, I want to read ayat di Markus 4 ayat 35 sampai 40. I will read it for you guys. Nah, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di dalam tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lalu bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, di cerita ini kita mungkin udah sering dengar ya, di mana murid-murid ada di kapal mengalami badai besar, tapi Tuhan Yesus bisa tetap tidur tenang di dalam kapal. I'm wondering ya, gimana kok
Bisa ya, padahal kan kalau diceritakan dibilang katanya badainya besar sekali sampai kapal goyang banget sampai akhirnya orang-orang murid-muridnya kan worried gitu kan. I don't know apakah Tuhan Yesus maybe a heavy sleeper di mana sampai dia nggak bisa ngerasa, padahal kan harusnya di kapal goyang banget ya. Lalu murid kan membangunkannya, akhirnya Yesus menenangkannya. Nah, dari hal atau cerita kayak gini, seperti murid-murid kita bisa melihat kebiasaan yang sering dilakukan. Mungkin beberapa orang atau banyak dari kita sering melakukan hal seperti ini. Yang pertama adalah kita sering itu mengharapkan orang lain atau Tuhan, in this case kan, yang selesaiin masalah kita. Di cerita tersebut kita lihat kan, Tuhan bilang, kenapa kamu takut dan tidak percaya? Mungkin maksudnya adalah, in this case, mungkin maksud Tuhan adalah sebenarnya problems ini bisa kamu selesaikan kok. Kenapa kamu harus khawatir gitu? Proses ini adalah proses yang harus kamu alami untuk mendewasakan dan pasti bisa kamu lewati gitu. Kenapa kamu harus khawatir? Di cerita ini kita lihat Tuhan tetap di kapal itu. Dia nggak kabur. He's a God gitu kan. Pasti dia mungkin bisa tiba-tiba teleport kemana atau bisa terbang aja, tinggalin kalau emang murid. Tapi kan enggak. Tuhan tetap di kapal itu, tetap tenang, nggak kemana-mana. Mungkin untuk Tuhan badai tersebut nggak cukup besar untuk mengganggu dia gitu loh. Makanya dia bisa tetap tidur dengan tenang. Dia nggak kabur kemana-mana. Nah sama dalam kehidupan kita, seringkali kalau kita facing a problems, masalah, kesulitan, kita merasa aduh gila ini gede banget nih. Gimana caranya, mana bisa, nggak bisa lah, nggak kuat, aduh bahaya nih, Tuhan tolong dong selesain lah. Tapi without we realizing, Tuhan itu ada di dalam kita. Dia itu udah kasih kita hikmat, kepintaran, untuk kita bisa berpikir bagaimana ya dengan tenang gitu loh. Apa yang harus dilakukan, instead of malah kita worry nggak karuan, akhirnya kita nggak kemana-mana gitu loh. Kan Tuhan juga udah janji bahwa apapun yang kita alami nggak akan melebihi kekuatan kita. Jadi betul, Tuhan pasti bantu, tapi juga Tuhan mengizinkan proses ini untuk mendewasakan kita, jadi untuk kita menjadi lebih baik. Jadi jangan kayak udahlah kayak pasrah aja gitu loh, Tuhan aja yang selesain lah, saya nggak tahu. Tapi kita juga harus harus berjuang, harus ada action yang kita lakukan gitu loh, nggak cuma takut-takut aja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita seringkali dalam menghadapi kesulitan atau problems, kita itu nyalahin orang lain atau mungkin nyalahin keadaan gitu loh. Kayak mungkin ketika kita ngalamin masalah, kita cari-cari, wah kenapa nih gue kayak gini ya? Siapa yang bikin gue kayak gini ya? Atau mungkin kita nyalahin keadaan kayak, wah ini kenapa harus saya? Kenapa harus saya yang ngalamin? Kenapa bukan orang lain gitu loh? Di cerita tadi pun kan murid-murid itu nyalain Yesus. Di ayat 38 mereka bilang, tidak pedulikah engkau? Nah dalam kehidupan kita juga sama. Seringkali proses yang kita alami, itu Tuhan ingin kita untuk belajar mengucap syukur dalam segala keadaan kan. Tapi instead of like that, kita malah nyari-nyari kesalahan orang, nyalahin keadaan yang dimana akhirnya nggak membuat kita jadi lebih baik. Yang pertama, yang ada malah membuat orang lain jadi hubungan kita dengan orang lain jadi nggak lebih baik. Dan yang ketiga, tidak menyelesaikan masalah apa-apa gitu. Nah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan ketika kita menghadapi masalah itu seperti itu tuh. Seringkali itu tanpa kita sadari. Nah bagaimana caranya agar kita tuh bisa menghadapi atau menyelesaikan masalah kita itu dengan benar, dengan sikap hati yang benar gitu. Yang pertama, ya, ketika kita ada dalam masalah, mengalami problems, ketakutan, kecemasan, yang pertama kita harus itu menjaga apa? Mata dan telinga kita. Seringkali di era sosial media ini, kita gampang sekali dapat berita, right? Melalui TV, YouTube, internet, obviously, Instagram, WhatsApp, message, and everything. Tiap hari kita lihat, kita dengar, kita baca. Nah, apa yang kita lihat dan kita dengar, itu akan mempengaruhi apa yang kita pikirkan dan rasakan. Seringkali kita jadi takut karena
dengar baca berita, aduh tiba-tiba dapat group message di WhatsApp, apalah happen kayak gini, harus hati-hati ini itu. Yang dimana belum tentu beritanya juga benar gitu. Banyak sekali, 99% berita itu hoax, banyak sekali. Rasa takut muncul, fear itu muncul karena kita tuh ada antisipasi terhadap sesuatu yang kita bayangkan yang mungkin bisa terjadi, tapi belum tentu juga gitu. Contoh yang sekarang lagi everyone, maksudnya kayak happening kan di semua kita adalah COVID. Kita punya rasa takut kan semua. Dulu ketika pertama kali COVID ada tahun lalu, itu kayak keluarlah video orang di tengah jalan jatuh lah, tiba-tiba inilah itulah, kayak semua bahaya banget, ini kayak mematikan. Nggak boleh inilah, aduh bahaya, nggak boleh itu. Nah akhirnya kan semuanya kayak apa ya, bikin semua orang jadi takut gitu loh. Rasa takut itu normal. Semua orang pasti ngalamin rasa takut. Tapi kita juga harus bisa mengendalikan apa yang kita terima, yang kita baca, yang kita dengar. Kita harus proses itu, nggak cuma mentah-mentah kita harus terima semua. Sehingga kita jadi bisa mengendalikan rasa takut kita. COVID itu menyebar cepat sekali. Tapi ada yang lebih cepat dari itu. Adalah gosip melalui yaitu sosial media kita, berita, WhatsApp, dan lain sebagainya. Rasa takut itu bikin orang itu jadi stres. Kan kepikiran, stres gimana nih? Akhirnya, stres itu menurunkan imun sistem kita. Yang akhirnya kalau imun sistem kita turun, itu lebih mudah untuk kita tertular virus dan sebagainya gitu. Maka dari itu, kita harus bisa memilah-milah atau memfilter, menjaga apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar gitu. Nah, kita lihat contoh maksudnya berita seperti ini adalah di Alkitab ada contohnya, yaitu ketika bangsa Israel mengirimkan 12 orang pengintai kan, ke tanah Kanaan. Pasti ini cerita udah banyak yang dengar, di mana 10 orang pulang dengan kabar buruk. Aduh, penduduknya gede-gede, bahaya, susah lah, kita nggak bisa deh, kita nggak bakal bisa. Nah, 2 orang pengintai, Yosua dan Kaleb, balik dengan kabar yang baik. Wah, tanahnya bagus banget. Kita percaya Tuhan tuh pasti akan menyertai kita. Lihat nih, dari 12 orang, 10 orang pulang dengan fokus yang berbeda. 10 orang fokus ke masalah, 2 orang fokus ke opportunity-nya, masa depan yang lebih baik untuk bangsa mereka gitu. Nah, it's the same gitu loh. Kalau kita fokusnya ke masalah mulu, problems-nya, kesulitannya, ya kita akan seperti bangsa Israel, terus bersungut-sungut, gak bisa ngucap syukur, dibikin putar-putar 40 tahun di padang pasir itu, dan akhirnya ya udah stres aja begitu. Tapi kalau kita fokusnya ke Tuhan, fokusnya kita lihat bahwa Tuhan menyertai kita, maka Tuhan bukakan mata kita dan berikan kekuatan untuk kita dapat menghadapi problems kita loh. Kita sadar kita nggak sendiri, Tuhan ada di dalam diri kita gitu. Kenapa kita harus takut? Kita pasti bisa. Itu yang pertama gitu. So kita harus jaga mata dan telinga kita. Jangan semua berita ketakutan yang belum tentu benar itu kita terima mentah-mentah. Coba do more research, lihat yang benar, filter yang benar, bawa dalam doa gitu. Kita nggak sendirian. Nah, yang kedua adalah, of course, prioritaskan Tuhan. Kita seringkali lihat problems kita tuh sebagai apa ya? Kayak masalahnya begitu besar hingga akhirnya kita lupa untuk mengucap syukur untuk setiap hal-hal baik yang kita alami. Mungkin di sebelumnya, atau mungkin pada saat ini juga gitu loh. Padahal kan Tuhan bilang mengucap syukur itu dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan. Artinya dalam segala keadaan yang kita alami, kita harus tahu roh Tuhan dulu di depan kita. Seringkali ketika kita menghadapi problem, kita fokusnya ke problem, akhirnya kita lihat problem dulu di hadapan kita, Tuhannya belakangan. Nah, ketutup Tuhannya gitu. Akhirnya
seringkali kita berusaha pakai kekuatan kita, koneksi mungkin, dan kita ngerasa pemikiran kita sendiri, yang dimana semua itu nggak ada yang salah, tapi semua itu dapat mengecewakan. Semua yang kita punya sekarang itu adalah sesuatu yang sementara, yang dapat hilang kapan aja. Tapi beda dengan Tuhan. Tuhan selalu ada untuk kita. Seperti contoh tadi, ketika murid-murid ngalamin badai, Tuhan ada di dalam kapal itu. Dia nggak kemana-mana. Tuhan percaya bahwa kita pasti bisa menghadapi dan menyelesaikan dan melewati proses permasalahan badai yang kita alami. Nah, jadi di mana kita berserah ketika kita mengalami masalah, itulah menjadi kunci untuk kita dapat menang, melewati problems yang kita alami. Kita lihat di Yesaya 41 ayat 10, dibilang seperti ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, kita lihat kan, orang yang beriman itu adalah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi pada saat kita percaya, kita berserah, berarti sepenuhnya kita menyerahkan kendali, kontrol dari hidup kita kepada Tuhan. Kendali kita akan fear, kendali kita akan apapun yang kita alami, kita serahkan pada Tuhan gitu. Kita sering kali kan dalam ngadepin problem sih ngomong kayak, why me? Kenapa saya Tuhan? Kenapa Tuhan kasih saya ngalamin hal ini sih? Seringkali kita nggak ngerti maksud Tuhan tuh untuk hidup kita apa. Tapi kita harus percaya bahwa apapun yang diizinkan untuk kita alami, itu pasti untuk kebaikan kita ke depannya. Apakah itu untuk bikin kita mungkin menjadi contoh dan berkat untuk orang lain melalui kesaksian kita, ataupun untuk yang mengajarkan kita menjadi manusia yang lebih baik, menjadi lebih kuat, apapun itu kan, gitu loh. Ya seperti kita sering dengar pelangi itu baru ada kalau ada hujannya dulu. Nggak bisa tiba-tiba ada pelangi tanpa hujan. Jadi kalau kita hari ini sedang mengalami ya mungkin hujan, badai gitu loh, problems, percaya bahwa ada pelangi yang nunggu kita di depan. Ada rencana Tuhan yang luar biasa baik untuk kita, menunggu kita di depan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu adalah, tadi kan yang pertama adalah jaga mata dan telinga kita. Kedua, prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga adalah tetap penuh kasih. Lihat di 1 Yohanes 4 ayat 18a. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Diulangi, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah, takut itu adalah hal yang normal untuk kita alami. Tapi Tuhan janji bahwa permasalahan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. I have sedikit kesaksian dalam tahun ini gitu, 2021. As we know kan, pandemic tuh dimulai tahun lalu 2020, and I was really grateful. Koko dapat ngalamin proses merit sebelum pandemic happening, pas banget. Terus selama pandemic juga, walaupun mengalami mungkin pekerjaan harus pindah dan lain-lain, tapi Tuhan tetap sertai. Tuhan tetap berkati my family, my life, my financial, semuanya cukup lah gitu. Everything is good. Kita juga tetap jaga kesehatan, kita bisa puji Tuhan kita dapat kerja dari rumah, semuanya baik gitu. Nah, ternyata ketika tahun 2021 happening, Koko dapat hadiah kecil nih. Hadiah kecil yang harus Koko alami. Pada awal Januari 2021, I'm tested positive COVID-19. Wow. Ketika I'm tested like that and look at the result positive, I was so shocked, kaget banget, sedih banget, bercampur aduk rasanya. Dan aku ngalamin ya, mulai tuh semua kan, selama ini kan kita lihat tuh berita lah, aduh gawat, nanti bisa ini hilang pernapasan, aduh paru-parunya dan lain-lain semuanya. Aduh, thank God all of my family semuanya negatif.
my wife, my daughter, my parents, everyone is good gitu, sehat. Ya, dan ketika ngalamin, obviously, maksudnya aku langsung, why me gitu loh? Kenapa saya? Pastinya ngalamin stres dong, harus berpisah dulu, karantina mandiri bersama dengan sendirian, harus pisah sama istri dan anak Koko gitu kan, dan family. Akhirnya ada selama beberapa minggu itu Koko mengalami waktu pribadi, right? Koko sadar gitu loh bahwa selama ini Tuhan udah melindungi Koko luar biasa. Tapi karena semuanya dibikin smooth dan baik, ucapan syukur Koko tuh mulai hilang gitu. Pelan-pelan itu mulai pudar gitu, karena terlalu terlena dalam kebaikan dan berkat yang Tuhan kasih. Dan ketika pertama kali mengalami permasalahan ini, stres, nyalahin. Yang pertama adalah cari, kenapa bisa kena dari mana nih? Kesel banget, udah jaga, gak kemana-mana, gak ke mall, gak ini itu, kenapa masih bisa happen gitu loh? Dan why me? Walaupun nyatanya not everyone's good gitu ya, tapi kenapa harus saya? Gitu. Tapi semakin lama, Tuhan memang mungkin pingin ada waktu pribadi dengan Koko gitu ya. I'm started mulai untuk punya waktu pribadi, doa pribadi lagi, punya waktu untuk praise and worship sendirian lagi. Tuhan akhirnya bukain gitu. Selama ini kamu udah ngalamin kebaikan yang aku kasih. Tapi kenapa ketika aku izinkan untuk kamu ngalamin ini, kamu gak terima? Kamu gak bisa ngucap syukur untuk selama ini kebaikan yang Koko udah alamin gitu loh. Akhirnya Koko rubah prioritasnya itu bukan ke virusnya atau sakit ya, tapi kepada Tuhan yang selama ini udah bimbing Koko gitu loh, udah kasih perlindungan, udah kasih berkat gitu. Tuhan pingin punya waktu pribadi dengan Koko ternyata gitu loh. Nah akhirnya thank God, everything goes well, nggak ada symptoms yang bagaimana, Koko udah CT scan, everything's good. Udah sembuh total, tested negatif, dan akhirnya sekarang dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Nah, I believe that this is what yang Koko alami awal tahun ini gitu loh. Kayak mungkin for some people it's not big, but for me yang selama ini maksudnya udah takut jaga segala macam, it's quite big for me gitu. Dan saya percaya, mungkin tiap orang punya problems yang berbeda-beda. Kalian mungkin juga mengalami problems yang mungkin berbeda-beda. Dan I believe, apapun yang kita alami, itu adalah rencana Tuhan yang terbaik untuk diri kita. Mungkin kita nggak bisa melihat sekarang. Tapi kita percaya, kayak seperti Koko, akhirnya Koko sekarang dapat menjadi kesaksian. Kita ada grup untuk orang-orang yang sudah berhasil sembuh, atau mungkin sedang mengalami itu, saling menguatkan. Every day, good morning, ayo semangat. Atau orang-orang yang mungkin baru mengalami akhirnya nanya-nanya gimana, minum apa, bagaimana prosesnya. Koko bisa dapat bantu mereka, memberikan ketenangan. Oh, everything is gonna be alright, everything is gonna be just fine. Tenang aja gitu loh. Nah, yang terakhir adalah seringkali kita melihat hujan badai itu sebagai sesuatu problem gitu loh dalam hidup kita atau apapun yang kita alami. Nah, Koko mau ingetin, nggak semua badai itu datang untuk menghancurkan atau mengganggu kita. Beberapa badai itu datang untuk membersihkan jalan kita ke depan. Jadi kalau kita mungkin sekarang sedang mengalami badai permasalahan, tetap andalin Tuhan. Jangan fokus ke badainya. Ngucap syukur bahwa mungkin badai itu datang untuk membersihkan jalan kita. Untuk membuat kita menjadi lebih kuat, untuk membuat kita menjadi lebih baik, dan juga untuk memberikan kita jalan ke rencana Tuhan yang terbaik untuk hidup kita di depan. That's my sharing for today. Sebelum tutup, ayo kita doa bareng. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami dapat gereja melalui online Tuhan. Dan akan sedikit sharing firman daripadamu. Tuhan tutup bungkus untuk setiap kami.
terus berikan kesehatan yang sempurna, penjagaan-Mu. Kau terus jaga hati kami Tuhan, agar kami dapat terus mengucap syukur dalam segala permasalahan, problems yang kita alami. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami tidak akan melebihi kekuatan kami, dan Engkau terus ada bersama kami, menuntun kami Tuhan ke jalan yang sudah Kau sediakan yang terbaik untuk masa depan kami. Terima kasih Yesus, ampuni akan segala kesalahan kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semoga kita semua terberkati melalui youth service minggu ini. Don't forget to be grateful because our God is good. By the way, before we say goodbye, kita ada ibadah tengah minggu yang diadakan setiap hari Selasa jam 7.30 malam, dan juga CLC Youth Cove yang diadakan setiap hari Jumat jam 7.30 malam. Link untuk ibadah tengah minggu dan Cove akan di-share di group. So see you soon guys. Happy Sunday and God bless you. Takkan berhenti, takkan menyerah, berharap dan berdoa, percaya firman-Nya, ku kan setia sampai akhir hidupku, mengasihi Engkau. Takkan berhenti, takkan menyerah, berharap dan berdoa, percaya firman-Nya, ku kan setia sampai akhir hidupku, mengasihi Engkau, mengasihi Engkau, mengasihi Yesus. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dengan permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati katakan, amin. Sampai ketemu di ibadah online City of Love Church minggu depan. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.